Pemerintah Kota Malang menjadi tuan rumah agenda Insight Praktik-Praktik Cerdas Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD 2022 yang diselenggarakan Kementerian PPN Bappenas di Malang Creative Center Kota Malang. Menindaklanjuti penilaian Kota Kreatif yang menetapkan Kota Malang sebagai juara 3 nasional Kota Kreatif di Indonesia, tim penilai Kota Kreatif dari Bappenas melakukan kunjungan di Gedung Malang Creative Center atau MCC Kota Malang. Kunjungan tim penilai Kota Kreatif dari Kementerian PPN, Bappenas, dan perwakilan Bapeda dari beberapa daerah di Indonesia disambut oleh Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Kepala OPD di Pemkot Malang, dan pelaku industri kreatif di Kota Malang. Penyambutan tim penilai ini berlangsung di Gedung MCC Kota Malang. Perwakilan dari kawasan ekonomi khusus Singhasari yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita, kawan-kawan dari Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Bapak Ibu, perwakilan dari Bapeda Provinsi dan Kota. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah atau PEPPD Bappenas, Agustin Ariyana, dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah Kota Malang yang telah berkolaborasi dengan pelaku industri kreatif dalam pembangunan MCC, Bak 17 subsektor pelaku industri kreatif. Ini hebat sekali ya, komunitas teman-teman Malang dan juga pemerintah kota ini luar biasa. Ini kami sangat senang Pak, sangat happy gitu ya. Pada saat kami hadir di sini, perubahannya luar biasa, kelihatan sekali. Ya memang pada saat kami hadir itu belum kelihatan. Namun pada saat ini hadir dan kemudian kita melihat film tadi ya yang disampaikan, wah luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi harapan Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini ya, sehingga Malang bisa menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, nah ini ada fanatiknya nih, Mas dari podcast angkat ya Mas. Jadi kami membawa staf yang lumayan banyak untuk banyak belajar. Nah kemudian kami juga mengundang ada teman-teman dari kota-kota di sekitar sini. Ia juga berharap apa yang telah dilakukan oleh Kota Malang bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Dari Malang ya, ini luar biasa karena memang ini patut dicontoh ya. Kalau seandainya mau replikasi gitu ya, mau aja gitu ya, ini katakanlah sharing dengan teman-teman lain di seluruh Indonesia gitu. Biar nanti bisa ada diskusi gitu ya, sehingga kira-kira seperti apa sih caranya gitu ya. Sebenarnya Bapak Deputi berkenan hadir, tapi beliau mohon maaf lagi kena COVID gitu ya, sehingga tidak bisa hadir baik di Surabaya ataupun Malang. Memang sebelumnya kami keluar dulu di Surabaya gitu ya dengan Pak Wagub dan juga Bapak Ibu yang ada di provinsi Pak sebelum ke sini ya, karena memang katakanlah alhamdulillah untuk tahun ini luar biasa ya, Jawa Timur dan juga Kota Malang berhasil masuk ke 3 besar penghargaan pembangunan daerah. Kami ucapkan selamat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin bisa dibantu sedikit dengan slide. Nah ini Bapak Ibu, ini yang telah kami lakukan ya, katakanlah untuk penghargaan pembangunan daerah 2022 sudah selesai. Namun kami tidak berhenti sampai di situ karena ada BIAN PPD ya, di mana ini kami memerlukan adanya knowledge sharing good practices. Hal-hal yang sangat positif dan baik gitu ya, salah satunya dari teman-teman Malang ya, ini yang perlu di-share pada kota-kota lain gitu ya, sehingga nanti bisa ada kolaborasi itu ya, diskusi gimana baiknya gitu ya, karena memang setiap daerah memiliki permasalahan yang beda. Namun Bapak Ibu, ketika ada permasalahan yang mirip, tidak ada salahnya kalau bisa saling support. Nah itu yang kami harapkan. Kami juga udah ada digital evaluation ya, dan kemudian hasil-hasilnya bisa dilihat tidak akan kelihatan apabila kita tidak melakukan visit gitu ya. Misalnya nanti teman-teman lain juga tergerak untuk belajar gitu ya. Kemudian berikutnya ini
seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bu Agustin. Selanjutnya sambutan sekaligus paparan dari Wali Kota Malang terkait dengan dukungan pemerintah kota dalam pembangunan. Sedangkan Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang mempresentasikan pembangunan gedung MCC di hadapan delegasi Bappenas dan puluhan perwakilan Bapeda Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota se-Indonesia menjelaskan, ide pembangunan MCC muncul dari proses di tempat sederhana, dialog di warung-warung kopi dengan komunitas yang melahirkan usulan, desain hingga pembangunan. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan tadi akan menjadi geliat kita semua dan mudah-mudahan ini akan menjadi komitmen kita untuk membangun bangsa dan negara kita semua. Tentu selain kami mengucapkan ribuan terima kasih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya yang namanya Tuhan mestinya mendahului. Jadi karena yang saat ini ada giat juga termasuk dengan ekonomi kreatif, tapi subsektor yang lain. Jadi ada Malang Vision Week, itu sudah gelaran yang ke-5 kali, yang tahun ini diikuti oleh 8 atau 9 negara. Jadi ada 276 desainer. Nanti mohon nanti dilihat bagaimana geliatnya 17 subsektor yang ada di Kota Malang. Karena di sana tadi vision sama Kria juga jalan bersamaan. Termasuk tanggal 5 Budi Karanasda ini kemarin sudah buat lomba foto, ya, foto di tempat-tempat. Ya. Nanti tanggal 5 digelar di sini juga untuk diperagakan. Ini adalah desainer-desainer lokal dan diperagakan oleh termasuk saya, istri, Pak Wakil Wali Kota dengan istri, para Pak OJK, BI, para perbankan ikut memberikan contoh bahwa kita harus bangga terhadap program kita sendiri. Selanjutnya sedikit mungkin kami akan bercerita. Ya. Nanti ini rangkuman dari apa yang akan saya paparkan. Diawali di tahun 2016. Ya. Sahabat-sahabat ini ketemu dengan saya di warung-warung kecil. Akhirnya kami kumpulkan. Kami kan karena saya punya komunitas Zero Zone. Jadi 0-0. Jadi kalau ketemu saya juga manggilnya tidak Mak, tidak Pak Wali, tidak apa ya Sam, ngobrol-ngobrol. Dari ngopi itu akhirnya muncul ide gagasan-gagasan yang luar biasa dan kami harus hadir. Alhamdulillah terus mengerucut 2018 terus sampai terbangunnya yang namanya MCC. Jadi MCC ini dibangun adalah bukan kehendaknya top down, tapi adalah masyarakat teman-teman ini yang sampai tadi model-model bangunan. Ini Mas Vino, ini arsitekturnya. Jadi hibah dari teman-teman, tidak bayar, gratis. Arsitektur pasti idenya, tinggal konsultannya aja yang kita semua. Konsisten terhadap karakter kota, adaptasi kita tidak menutup diri, ya. Ini yang kami kuatkan sehingga jati diri bangsa kita tetap. Jadi kita boleh mengambil apapun dari lain, tapi kita tetap. Nah, bangunan konsistensi ini yang perlu kita kukuhkan bersama-sama. Tapi adaptasi ya karena kita berada di alam semesta, dinamikanya cukup luar biasa. Ini kita lihat bukan hanya slogan doang, tapi masuk RKPD 2018, 19, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Karena apa? Karena saya memang di tahun 2020 tepatnya bulan Juli saya minta kepada teman ekonomi kreatif ini, Komite Ekonomi Kreatif, tolong survei demand apa yang jatuh dan demand apa yang naik. Ternyata ada kenaikan 123% di masa Covid itu. Permintaan terhadap makanan-makanan sudah siap saji tapi basicnya adalah e-commerce. Ya teman-teman ini yang alhamdulillah banjir rezeki. Ya. Nah, Smart City tadi ada Smart Government. Kenapa kami pertama ikut Smart Government tadi? Bahwa proses-proses termasuk kemarin saya sampaikan Bu, bahwa musrenbang kita itu mulai dari musrenbang yang biasa
dari tingkat RT RW ya. Kami ada top down tapi juga bottom up-nya. Top down-nya adalah ini loh yang jadi landasan tahun ini yang akan kita perlukan apa? Dikelirkan sampai ke RT usulannya bla 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 ya. Setelah itu kami ada masuk lagi nanti dengan Kokir DPR. Kami punya tematik tadi, ada musrenbang pemuda, musrenbang lansia, musrenbang anak, musrenbang disabilitas, dan musrenbang CSR. Nah, pemantauan bahan masuk. Lanjut, branding, smart branding. Ini kami lakukan terus menerus dengan teman-teman komunitas. Lanjut, ini smart city tadi, smart society masuk. Ada 100 titik CCTV online di kami. Setiap RW 500 lebih itu sudah ada free wifi untuk membangun smart tadi. Sebelumnya smart branding ini berkaitan dengan produk-produknya. Ini kami setiap RW sudah ada free wifi-nya. Kami dorong mudah-mudahan tidak 4G sudah masuk pada 5G, yang sehingga sudah tidak ada alasan lagi teman-teman nanti lemut. Dr. Andes Haji Sutiaji optimis bahwa MCC berangkat dari kolaborasi dan akan memberi manfaat besar bagi pertumbuhan industri kreatif di Kota Malang. Dan dipublish kebutuhan masyarakat karena didanai oleh dana APBN. Hanya sama siap wali dilandingkan sehingga mercusuarnya perguruan ini tadi bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Terlebih saat ini sudah Merdeka Belajar. Jadi laboratoriumnya perguruan tinggi adalah masyarakat. Nah ini masuk pelatihan yang ini penyelarasan kurikulum digital berbasis kebutuhan dunia usaha supaya bisa mengurangi PTP kami. Pengangguran terbuka kami tinggi karena ini teman-teman mahasiswa yang sudah lulus dia tidak mau balik ke rumah ya, termasuk saya dulu kan tidak mau balik, akhirnya jadi wali kota Malang. Mohon izin untuk Arema yang asli Arema. Saya Arema ya. Cuma ini Pak Wali ini kan aslinya wong desa Malang tapi saya termasuk penyumbang ini pengangguran terbuka dulu karena masih menunggu ya mencari pekerjaan. Nah ini kan menjadi salah satu komunitas atau salah satu potensi untuk kenaikan pengangguran terbuka karena usia produktif dengan jumlah lapangan kerja kan dibagi lapangan kerja dibagi jumlah usia produktif. Jadi ini per lantai ini sudah dimasukkan. Lanjut Mas, untuk tadi lantai ini. Nah, tadi sudah disampaikan dalam manajemen kan, yang itu tidak bisa kita kerjasamakan dengan yang lain. Tapi kalau kerjasama di sini sebelum ada tayangan ini kerja film-film pendek dan produk-produk filmnya anak-anak nanti bisa ditayangkan. Termasuk nanti sampaikan Mas film kita untuk produk anak-anak kan sudah masuk. Saya kira demikian. Ini nanti biar teman-teman komunitas yang akan juga nyampaikan dan inilah yang kami bangun Bu. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi sebuah kekuatan dan era baru dalam kolaborasi membangun daerah-daerah kita ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas yang tergabung dalam Komite Ekonomi Kreatif juga akan memberikan paparan atau bicara tentang sukses story. Wakil Ketua Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif, Mas Vicky Arif Dewi Dharma SIKOP. Sementara Vicky Arif, Koordinator Komunitas Malang Creative Fusion, dalam penjelasannya mengatakan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan komunitas tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintah Kota Malang. Senang ketemu lagi. Kita nanti, ini nge-vlog aja mana? Ngobrol lagi. Karena ada tanggal Ya, selamat datang juga untuk perwakilan dari Bapeda Kota. Ada dari Semarang, Solo, mana lagi?
Makassar dan lain-lain, dan juga yang selalu saya banggakan kawan-kawan seperjuangan Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang yang kita hari ini akhirnya bisa menempati rumah kolaborasi bersama kita, Malang Creative Center. Beri tepuk tangan buat kita semua. Jadi sudah sangat lengkap disampaikan oleh Sang Wali. Jadi saya nggak tahu mau cerita tentang apa, tapi artinya kalau kemarin yang lalu dalam penilaian saya dikasih waktu 5 menit, meringkas 6 tahun menjadi 5 menit memang agak sulit. Tapi sekarang dikasih waktu 20 menit atau kurang? Oh ya, 20 menit ya. Semoga tidak membosankan apa yang kami ceritakan dalam perjalanan 6 tahun terakhir ini di Kota Malang. Jadi 6 tahun yang lalu kami mencoba untuk melakukan sebuah introspeksi apa sebenarnya terjadi di Kota Malang. Dalam konteks ini, temuan kita saat melakukan sebuah diskusi dari warung kopi ke warung kopi lainnya, itu betul kata Pak Wali, dari Mas Wali. Kira-kira pertemuan kita itu apakah di ruang yang mewah atau yang seperti apa? Ya, di warung-warung kopi. Kami berinvestasi sumber daya terbarukan melalui sebuah kreativitas dan daya cipta. Ini menjadi satu konsep tersendiri. Akhirnya aktivitas ekonomi berbasis kreativitas itu ada. Apakah terus di dalam Malang Creative Center itu hanya tempat dikunjungi? Tidak. Kami ingin kemarin mengusulkan ke Pak Wali, bagaimana Malang memposisikan secara nasional sebagai roda penggerak ekosistem ekonomi kreatif nasional. Nah, ini yang menjadi satu konsep tersendiri. Kami tidak mau sendiri. Kalau dalam slogan apa yang selalu kita sampaikan itu adalah Malang untuk Indonesia dan dunia. Hari ini, ya kan, agendanya yang saya lihat kan sebenarnya adalah knowledge sharing ya, bersama dengan kota-kota lain. Nah, ini kami sangat terbuka dan senang untuk berbagi. Jadi Malang untuk Indonesia itu dalam proses ini sedang yang kita lakukan untuk berbagi. Dasar kita adalah bagaimana pengembangan 4 hal ini, yaitu teknologi. Kami mengangkat dari identifikasi Candi Batu. Bahwa budaya kami ingin bahwa di sini itu tidak hanya bicara tentang teknologi, karena teknologi ini hanya tools saja. Ini, tapi bagaimana fondasi seni dan budaya yang ada di Kota Malang ini menjadi sebuah dasar, didukung oleh inovasi maupun teknologi. Lanjut. Nah, 2016 akhirnya kami menginisiasi Bapak Ibu dan kawan-kawan bagaimana ada solusi sebuah gerakan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif untuk membangun ekonomi kerakyatan ini. Untuk awal mungkin kami beri kesempatan 3 pertanyaan dulu, disampaikan kepada siapa, dari mana, dan nanti bisa akan kita tanggapi. Sementara setelah presentasi dari Wali Kota Malang dan Koordinator Komunitas Malang Creative Fusion, kemudian dilakukan sesi diskusi dengan Bappenas dan Bapeda perwakilan daerah. Selain diskusi, juga dilakukan peninjauan gedung MCC Kota Malang. Tidak selamanya berjalan. Saya ingin informasi masa-masa dalam mewujudkan dirinya selama sudah sekian tahun. Itu yang didiskusikan. Yang kedua begini, saya kira proses penjalan kedua ini sangat bergantung pada support dan kepemimpinan dari Wali. Dan itu sampai akan berubah dan ada style yang baru yang berbeda. Nah, kira-kira bagaimana strategi karena kan keberlanjutan ini kami masih bisa diterima karena Pak Wali melihat kami ini tidak masuk pada area yang namanya politik. Kami profesional untuk membangun kontribusi kepada kota ya. Ya, jadi melihatnya dengan keyakinan yang penuh bahwa siapapun wali kotanya, alhamdulillah sekarang RPJMD sudah ada ekonomi kreatif, Perwal juga sudah ada, ya kan? Dan kita kunci dengan beberapa hal, termasuk kemarin kami diundang oleh
untuk ada yang namanya perda ekonomi kreatif Kota Malang. Ya, nah, itu yang lagi kita proses. Literasinya apa mindsetnya dia tidak belum satu frekuensi dengan kita. Tentu dilakukan bersama-sama. Kita punya kanalisasi. Orang A tipenya ini paternalistik, nanti yang siapa yang benar. Sehingga alhamdulillah pada akhirnya sekarang malah ekspektasinya luar biasa. Kapan bisa, kapan dan seterusnya. Awalnya menurut susah. Selanjutnya supaya sustainability program kita ini tidak bisa berjalan terus dan tidak mandek antar kepala daerah satu dengan lain. Contoh banyak ya. PNPM dulu dari P2KP ya muncul ini kan Pak Besnas, terus jadi PNPM di eranya Pak SBY, P2KP dulu di eranya Pak Agus Dur ya. Terus sekarang di wilayahnya Pak Jokowi kan ganti kota duanya, substansinya sama tapi beda namanya saja. Maka untuk menyelamatkan supaya nanti tidak terjadi demikian, kami mengusulkan sebenarnya ada perda ekonomi kreatif. Siapapun kepala daerahnya, karena ini menjadi acuan. Satu. Yang kedua, teman-teman ekosistem ini sudah terbangun duluan. Secara kreatif dan pada akhirnya yang ada pertanyaan soal kreativitas. Saya sangat yakin dengan tanpa dengan produk dengan kreativitas yang sudah muncul, ekosistem terbentuk, ini baiknya ini sudah muncul. Kok ini kan muncul dari misalnya masyarakat. Jadi tidak mungkin kemudian ada pemimpin baru tidak ada coba-coba untuk mengganti atau menghilangkan rasa-rasanya berat sekali saat ini. Sebagai orang politik juga seperti saya tidak mungkin ada orang yang kemudian jadi tanpa perda mengawali saya akan yakin dengan tapi kalau perda mungkin akan mengubah fondasi tentang regulasi untuk melanjutkan. Tetapi mungkin perlu sedikit tambah di 10 di kota kita itu apa kota yang melayani. Tugas awal ini adalah sebagai karya rakyat hidup yang melayani semua warga Kota Malang gitu. Bahwa kota ini adalah kota untuk semua, city for all dan tugas pemerintah melayani. Ini titipan resmi saya yang tugasnya memang mengawasi dan publik Bapak. Mudah-mudahan bisa. Meskipun tadi saya baca beberapa substansi, itu saya sudah tercakup. Kira ini juga penting untuk coba dilihat sehingga kita bisa lihat dari 2022 kontribusi investasi apa, 2023 apa, terus itu dan itulah cara kita untuk meyakinkan diri kita bahwa memang di appraisernya itu 8,9 miliar per tahun. Jadi hanya kalau tidak salah ini tidak termasuk yang disewakan ya. Lantai 2, lantai 3 hanya sebagian, lantai 4 sebagian. Nanti mungkin kita bisa lihat ke sana. Selanjutnya akan kami ukur tadi ya, insya Allah akan kami ukur bagaimana ada peningkatan peningkatan PDRB yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Secara otomatis ada benang merah bahwa ada pertumbuhan ekonomi kreatif yang tadi harapannya targetnya adalah 16,sekian%. Itu nanti bagaimana bisa peningkatan PDRB-nya. Kenapa? Karena sampai saat ini tidak menjadi sasaran dari teman-teman BPS. Saya kemarin mengusulkan mesti ekonomi kreatif ini menjadi salah satu objek di BPS. Karena teman-teman ekonomi kreatif ya, kalau ditanya kan biasa pencacah itu kan datang ke rumah jam 9, jam 10 lupa belum di kantor Pak, oh iya enggak di kantor, nganggur Pak, nganggur. Padahal dia punya karyawan lebih dari 30. Ini real kemarin karena pada waktu sensus ada salah satu teman-teman ekonomi kreatif itu malamnya gitu saya pakai Zero Zone ngopinya di Dialogi kalau waktu itu ya. Saya tanya kemarin itu datang Pak, saya dicacah
Ditanya saya jam 10 lah, memang dia kerjanya hanya dipakai hanya HP saja, kontrol, padahal dia ekspor. Bahan-bahan bekas diramu dapat dia diekspor. Dia punya karyawannya lebih dari 60. Maka kami akan bernegosiasi, akan berkolaborasi dengan teman-teman BBS untuk melakukan itu, bahwa ekonomi kreatif juga menjadi salah satu lokus, menjadi salah satu objek untuk pencacahan. Sehingga kami bisa ukur ekonomi kreatif pergerakannya sekian persen, bisa penambahan PDB sekian, bisa mengurangi angka pengangguran ya, PTP tadi, pengangguran terbukanya sekian. Jadi itu nanti ukurannya, dan mudah-mudahan terukur ya, mudah-mudahan terukur ketika sampling yang akan kita random ya, ini benar mewakili. Mohon maaf karena ini otokritik ya. Stunting itu sekarang udah dipublish nasional. Saya akan mensoalkan. Karena apa? Sampling yang diambil, ada satu kelurahan itu hanya diambil satu sampling. Sehingga Kota Malang itu kota stuntingnya kemarin pakai SSGI. Kota Malang 25%. Padahal hanya 9,4% dicari satu kelurahan yang lucunya itu kelurahan Telogomas itu tertinggi se-Kota Malang. Dicari satu orang stunting dapat izin. Jadi ini PR-nya Ombudsman juga. Kita sampai di penghujung acara. Ada prosesi penyerahan buku knowledge sharing dari Bappenas kepada Pak Wali, sekaligus citra mata dari Pak Wali juga untuk Bappenas. Kita bisa kasih close Bapak Ibu. Sudah. Kemudian yang kedua dari Bappenas kepada Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Iya. Bappenas, tangan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu dari tim penilai PPD untuk bisa juga naik ke atas panggung, bisa berfoto bersama. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terus buat kita semua. Dengan berakhirnya foto bersama ini bermula acara Insight Cerdas kebaikan praktek-praktek cerdas PPD 2022. Bapak Ibu kami sampaikan juga di belakang ada. Kan tidak lanjut aja ya. Ini pembuktian. Terus ngajak ada daerah-daerah lain yang ingin belajar. Ya kalau Bappenas kan prosesnya satu, perencanaannya bagus, prosesnya bagus, dan setelah itu ya pembuktian. Kalau kemarin kan kalau penilaian kan hanya 5 menit, 10 menit, tadi kan kayaknya sampai tidak bisa. Terus bisa lihat fisik langsung, rencana pengembangannya gimana sudah. Jadi kami tinggal nanti saling support. Beliau tadi juga merasa waduh, ya beliau juga tidak membayangkan kalau MCC bisa sebesar ini. Jadi alhamdulillah supportnya itu nanti kan karena Bappenas kan dokumen RPJM nasional masuk, RPJP nasional kan masuk, connecting dengan ekonomi kreatif saya kira kan sudah tidak kita bisa diragukan lagi bahwa kita punya komitmen terhadap membangun ekonomi kreatif yang mempunyai korelasi dengan peningkatan PDRB dan pengurangan angka pengangguran terbuka. Ya. Rencananya akan di soft launching kapan Pak? Masih nanti. Kata sampai non ya. Ya. Tapi kalau launching tahun ini Pak? Ya harus ya. Tahun ini. Ya. Tapi saat ini progresnya berapa pengisian mebeler lain di MCC? Ya harus selesai. Ya. Insya Allah dengan dana 23 miliar di tahun APBD ini baik BK maupun dana kita insya Allah. Ya. Simon Alfredo melaporkan.